Saudara-saudara yang terkasih, Salam Alehim. Saudara-saudara, inilah CTN Channel, memulihkan dan membangun kepada kehidupan yang lebih baik, benar, dan mulia. Saudara-saudara, kali ini saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan roh-roh jahat atau setan. Saudara mungkin berpikir, bagaimana kita bisa mengenali setan? Bagaimana kita bisa kenal orang itu kerasukan setan atau tidak? Terus bagaimana prakteknya kita bisa mengenali orang itu kerasukan atau tidak? Saudara-saudara, apa yang kita lihat baik benar belum tentu itu bebas dari kekuasaan roh-roh jahat atau setan. Banyak hal di dalam kitab suci, saudara, yang menunjukkan bahwa orang yang baik pun, orang yang ucapannya nampak baik, ternyata ucapan itu tidak berasal dari Tuhan tapi dari setan. Benarkah itu terjadi? Dan apa saja yang bisa kita kenali dengan orang-orang yang kerasukan? Saudara, ikuti video ini selanjutnya. Saudara akan melihat, saudara akan mengerti dan memahami, menyadari bahwa setan itu bisa bergerak kapanpun, menguasai siapapun, dan untuk tujuan apapun. Karena itu, saudara, penjelasan dalam video ini akan menerangkan cara mengenali orang yang kerasukan setan. Silahkan menikmati, saudara, dan Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang belum pernah subscribe, silahkan tekan subscribe dan like. Terima kasih atas dukungannya dan untuk mengikuti video-video berikutnya. Tuhan memberkati. Cara mengenali orang-orang yang kerasukan roh jahat atau kerasukan roh halus atau setan adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bisa kita mengenali lewat ucapan orang itu. Dan ucapan orang itu tidak berasal dari kemanusiaannya, tapi dari roh jahat yang ada dan mengatur, mengendalikan orang tersebut. Contohnya, saudara-saudara, ketika Mesias menceritakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus menderita, mati, kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga, seorang muridnya namanya Kefa atau Petrus mengatakan gini, "Ada rahmat atasmu ya Tuhan. Hal itu sekali-kali tidak akan terjadi atasmu." Nampaknya baik, saudara. Kefa atau Petrus ini berusaha membela gurunya. Karena gurunya itu orang benar dan baik, jadi dia katakan, "Ada rahmat atasmu ya Tuhan." Hal itu, yaitu kesengsaraan, kematian itu tidak akan terjadi atasmu. Jadi ucapan itu nampaknya baik. Tapi apa tanggapan Sang Mesias dengan ucapan Petrus itu? Dia memandang Petrus, kemudian dia mengatakan, "Enyahlah dariku, hai setan. Engkau adalah sandungan bagiku, karena engkau tidak memikirkan perkara-perkara Elohim, melainkan perkara-perkara manusia." Itu bisa saudara baca di dalam kitab Matius 16 ayat 22 dan 23. Apa yang terjadi, saudara? Murid-murid yang lain tidak melihat bahwa di dalam Petrus itu ada setan. Tapi Yesus melihat Petrus dan mengatakan, "Setan engkau harus keluar dari orang ini, dari Petrus ini." Jadi dia berkata-kata kepada Petrus dan orang-orang tidak tahu apa yang terjadi dalam diri Petrus. Karena apa, saudara? Karena Mesias melihat alam roh di dalam Petrus. Dia melihat roh jahat yang mengendalikan mulut Petrus tadi. Di sini kita bisa melihat, saudara, setiap ucapan baik diakui baik dan benar oleh semua manusia,
Tapi kalau bertentangan dengan rencana Tuhan atau berlawanan dengan firman Tuhan adalah sama saja menentang atau melawan Tuhan. Seperti kata-kata Petrus tadi, baik, benar, tetapi bertentangan dengan rencana Tuhan yang sejak semula Dia datang untuk menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ucapan siapapun yang menghalangi itu terjadi tidak berasal dari Tuhan. Seperti Yesus katakan tadi, itu berasal dan ucapan itu ucapan setan yang memakai mulut Petrus. Yang kedua, saudara, contoh lagi ketika Paulus melakukan pelayanan, kemudian diikuti oleh sejumlah orang, ada salah satu pengikut itu selalu mengucapkan selama berhari-hari ucapan yang sama. Begini saudara, di dalam Kisah 16 ayat 17. Orang-orang ini adalah hamba-hamba Elohim yang maha tinggi, yang memberitakan kepada kita jalan keselamatan. Saudara perhatikan kata-kata itu. Baik kan? Ini mendukung pekerjaan pelayanan. Ini sungguh menunjang untuk kesuksesan, kelancaran, pekerjaan, pemberitaan, Injil Kerajaan. Bagus saudara kata-kata itu. Saya ulangi lagi. Orang-orang ini adalah hamba-hamba Elohim atau hamba Tuhan yang maha tinggi, yang memberitakan kepada kita jalan keselamatan. Mana yang salah saudara secara manusia? Tidak ada. Dan itu dilakukan berhari-hari. Sampai suatu saat di dalam Kisah 16 ayat 18, karunia membedakan roh itu bekerja dalam diri Paulus, sehingga Paulus berbalik dan menghadap kepada perempuan tadi dan mengatakan, dalam nama Yesus HaMasiah, aku memerintahkan engkau keluar daripadanya. Ternyata apa saudara? Setelah karunia membedakan roh itu bekerja dalam Paulus, Paulus melihat dalam alam roh bahwa yang berkata-kata, menyanjung, mendukung pekerjaan pelayanan dia itu bukan manusia biasa, tapi setan. Dan mengapa dia menyanjung-nyanjung pekerjaan orang-orang yang diutus memberitakan kerajaan Elohim ini? Untuk menutupi kekurangannya, untuk menutupi dunia kegelapan, kejahatannya. Karena dengan memuji-muji itu orang-orang akan mendukungnya. Oh, itu orang baik, mendukung pekerjaan pelayanan. Padahal itu hanya untuk menutupi saja. Buktinya apa saudara? Setelah orang tadi ditinggalkan roh petenungnya karena diusir Paulus, orang itu jadi biasa. Tidak punya lagi kekuatan hikmat untuk tenungnya. Akhirnya tuannya yang memelihara orang tadi memfitnah Paulus, akhirnya Paulus bisa dipenjarakan. Jadi di sini saudara, ada kerugian besar untuk orang-orang yang mempekerjakan setan-setan ini untuk mencari uang dengan cara tidak halal. Dan inilah cara setan, seolah-olah mendukung pekerjaan pelayanan, tetapi sebenarnya itu untuk menutupi kekurangan atau kegelapan dan kejahatannya. Dan itu dalam karunia roh bisa diketahui. Ucapan itu berasal dari setan atau ucapan itu berasal dari manusia. Ya, Paulus tadinya biasa karena dia tidak dikuasai Roh Kudus untuk melihat itu dalam karunia membedakan roh. Tapi ketika karunia membedakan roh bekerja, Paulus baru tahu, oh ternyata setan yang memuji-muji itu. Jadi melalui ucapan kita bisa tahu orang itu dalam penguasaan kerasukan roh jahat atau tidak. Saudara-saudara, ucapan itu memang sesuatu yang nampaknya indah. Tetapi nyatanya kita bisa melihat dari sudut ucapan juga bahwa itu adalah sesuatu yang jahat. Jadi bisa dilihat dari salah satunya lewat ucapan. Kemudian saudara-saudara, juga bisa dilihat dari ekspresi gerakan tubuh. Ya, ketika saya mendoakan orang yang tiap hari itu hampir selalu ucapannya ucapan yang kotor,
selalu bertengkar dengan istrinya terus, dan sukanya memukul anaknya. Dan itu dilakukan terus menerus. Istrinya tidak kuat, akhirnya minta saya menolong. Saya menemui bapak itu dalam keadaan baik, tidak ada apa-apa. Tapi setelah berbincang-bincang sekitar setengah jam, roh saya mulai bergejolak dan menunjukkan bahwa bapak ini dikuasai roh jahat. Akhirnya saya ajak bapak itu berdoa, tidak mau. Tapi akhirnya saya rayu mau. Ketika saya berdoa, maka roh jahat di dalam dia manifest, saudara. Dia tadinya menuding-nuding saya dengan perkataan kotor, tapi akhirnya dia jatuh ke lantai. Kemudian di lantai itu dia menggeliat-geliat gerakannya. Jadi tangannya menjulur, kemudian lurus badannya, terus menggeliatkan seperti gerakan ular, sambil mulutnya itu terus mendesis-desis seperti ular berjalan itu, saudara. Tubuhnya leak-leok sambil mendesis-desis. Dan setelah saya usir roh jahat dari dia normal kembali. Setelah itu hari-hari berikutnya tidak marah-marah lagi, tidak memukuli lagi. Jadi orang baik, jadi orang normal. Jadi lewat gerakan tubuh itu kita tahu orang itu kerasukan setan atau tidak, saudara. Kemudian saudara, juga dari tubuhnya itu juga bisa diketahui, yaitu tubuhnya itu mengeras, kaku. Kalau dipegang itu seperti besi itu, saudara, dan kaku. Ini saya jumpai berulang kali dalam pelayanan. Salah satunya ketika saya diundang seorang untuk seorang suami, ini jam 1 pagi ya. Saya dibangunkan, saya datang, kemudian saya jumpai bapak ini tergeletak, semua keluarganya di situ menangis di kamar. Saya bilang, ada apa? Tadi bapak ini kejang-kejang, kemudian tiba-tiba seperti ini, tidak bisa apa-apa. Nah, kemudian saya doakan. Nah, ketika saya memegang tangannya, keras sekali. Saya tupangan di perutnya sangat keras sekali. Dan saya tahu ini ada ketidakwajaran karena roh jahat. Kemudian saya berdoa dalam roh. Saya melihat ada roh yang menguasai dia. Kemudian roh itu saya usir, dia mulai bergeliat-geliat, akhirnya rohnya keluar. Secara singkat, orang itu normal kembali. Dan yang berikutnya, saudara, kita bisa melihat orang itu kerasukan atau dilihat dari kelopak matanya. Kalau kelopak matanya itu putih semua tanpa ada bola hitamnya, ya, itu berarti kerasukan. Saya pernah menjumpai ini, saudara, ketika saya diundang oleh satu instansi gitu, di suatu tempat itu ada sekitar 28 orang. Itu semua menjerit-jerit histeris itu, sambil ada yang menggebrak-gebrak di dinding, kemudian di lantai, ada yang berteriak-teriak, kemudian ada yang kayak kejang-kejang itu, dengan ada yang ucapan-ucapannya itu enggak jelas. Dan itu terjadi beberapa saat. Orang-orang bingung mengapa. Kemudian saat di situ masuk, saya berdoa dalam roh, dan Roh Kudus tunjukkan ada satu orang, lihat yang matanya, kelopaknya semua putih, itu yang kerasukan. Kemudian gimana Tuhan? Cari. Kemudian saya tiap orang itu saya buka. Kemudian pada orang yang keempat saya buka. Ternyata kelopak matanya putih semua. Dan saya tahu ini petunjuk Tuhan. Kemudian rohnya saya doakan, dia tidak mau keluar. Minta syarat-syarat banyak, minta harus bunga gini-gini. Kemudian saya katakan, kamu setan tidak bisa memerintah saya, tapi saya di dalam nama Tuhan memerintah kamu. Kamu keluar. Kemudian setelah beberapa saat dia keluar, rohnya keluar dalam bentuk jilatan api yang keluar dari jidatnya. Orang ini lemas dan sadar. Kemudian saya omong, dia bisa. Kemudian yang lain tetap histeris semua. Tapi Tuhan tadi bilang hanya satu. Kemudian satu berdoa lagi, Tuhan gimana yang lain kok nggak ada perubahan? Tuhan minta katakan, yang lain tidak kerasukan tapi hanya kena pengaruh kekuatan kuasa roh jahat itu.
Terus saya tanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Terus Tuhan katakan, tekuk aja telinganya salah satu dengan tanganmu. Atau kalau kamu mau, guyur saja mukanya dengan air. Akhirnya saya pilih yang pertama. Saya muter, tiap orang saya tekuk telinganya, menjerit, sadar. Semuanya akhirnya sadar semua. Jadi di sini saudara-saudara, kalau ada kerasukan massal, itu tidak semua kerasukan, saudara. Cari saja satu yang kelopak matanya semua warnanya putih. Kemudian saudara-saudara, bisa juga kita bisa mengenali orang itu kerasukan atau tidak dari kondisi tubuhnya, saudara. Saya beritakan kepada saudara, kalau orang yang dirasuki roh jahat atau istilahnya roh najis atau setan, itu mempunyai kekuatan yang super, melebihi dari kekuatan manusia biasa. Kemudian dari itu kita bisa melihat orang itu benar-benar kerasukan atau tidak. Nah, di dalam kitab suci ada contohnya, saudara-saudara. Ketika Mesias itu menjumpai seorang gila, ya, bagi masyarakat saya itu orang gila, itu ketika Mesias lewat, orang gila itu keluar dari pekuburan di satu bukit gitu. Kemudian dia menjumpai Yesua. Kemudian secara singkat ketika Yesua mengusir roh yang menguasai orang itu, apa saudara yang terjadi? Dia memang dikuasai banyak roh. Ya, sangat banyak menguasai orang itu, sehingga kekuatan orang itu dikatakan di kitab suci itu orang-orang sekitar melihat orang itu pernah dirantai, tapi rantainya hanya digerakkan saja putus. Pernah diikat banyak orang, tapi orang-orang yang banyak memegangnya dikibaskan jatuh semua. Tidak ada yang bisa mengikat orang itu, dikatakan. Berarti dia sangat kuat. Itulah saudara-saudara. Tapi ketika rohnya diusir keluar oleh Mesias, yang terjadi apa? Dia seperti manusia biasa, kekuatannya, keberadaannya. Nah, saudara-saudara bisa lihat siapa yang mempunyai kekuatan super. Saudara bisa lihat, itu bukan manusianya, tapi ada roh yang bekerja dengannya. Rohnya mungkin tidak satu, tapi banyak. Kemudian kita bisa melihat lagi dari ini, orang yang sedang kerasukan itu bisa dilihat dari gerakan tubuhnya itu kejang-kejang, kaku. Nah, kemudian dari mulutnya itu keluar busa putih, saudara. Busa putih dari kiri kanan mulutnya itu kalau ngomong banyak itu. Nah, orang ini bisa kita lihat ketika Mesias mendoakan orang yang bisu tuli sejak kecil. Orang tuanya cerita kalau roh itu menguasai anak ini selalu membanting tubuhnya ke tanah, kejang-kejang, kemudian dari mulutnya keluar busa. Dia menjerit-jerit, menggertak-gertakkan giginya. Itu salah satu contoh orang yang kerasukan, saudara. Dan saudara bisa melihat juga orang-orang yang bekerja sama dengan ilmu-ilmu jimat, dengan pedukunan, itu biasanya juga ada yang keluar dari mulutnya itu busa putih dari mulut samping kirinya, saudara. Atau sebelah kanan, kalau ngomong beberapa menit itu keluar busanya itu. Itu tidak wajar, saudara. Saya pernah doakan teman saya sendiri. Orang aktivis, rohani, donatur lagi. Juga seperti itu saya ngomong gitu. Mengapa begitu lama tidak diperhatikan? Tapi saya memperhatikan, tadinya biasa, tapi lama-lama saya risih dengan melihat buahnya itu. Akhirnya suatu saat saya minta dia didoakan khusus, dia mau, saudara. Ketika saya baru mendoakan awal, dia sudah manifest dengan gerakan macam-macam, terus dari mulutnya semakin banyak busanya putih itu. Akhirnya secara singkat setelah saya usir, dia keluar. Akhirnya setelah keluar,
beberapa hari kemudian seterusnya tidak berbusa lagi dari mulutnya itu. Dan saya tanya dia, berikutnya dia cerita, kata neneknya dia itu sejak kecil sudah diserahkan ke dukun. Jadi sudah milik setan itu. Jadi untuk orang tuanya dia, bisnisnya itu berhasil, yang jadi korban dia. Ya itu sudah sejarah contohnya. Dan orang yang kerasukan lagi, ini aneh saudara. Orangnya suka menyendiri di tempat yang sepi. Kemudian suka di tempat-tempat keramat. Nah, seperti orang gila yang dijumpai Yesua di Gadara tadi, yang sangat kuat tadi, itu juga sukanya di tempat yang sepi dan keramat. Orangnya suka menyendiri, saudara. Suka menyendiri, tidak bisa bergaul dengan banyak orang, selalu menyendiri. Senangnya di tempat sendiri, sepi, apalagi di tempat keramat. Bahkan saya pernah menjumpai seseorang yang selalu aktivis, tapi di hari-hari tertentu selalu mesti pergi, katanya orang tuanya, ke suatu tempat. Ketika dikuntit dia di satu tempat, saudara, di tempat kuburan, dan dia itu di situ nggak tahu merenungkan semedi, ya. Itu dilakukan terus, saudara. Dan suatu ketika dia bermasalah minta didoakan, ketika sakit keras saya diundang mendoakan, saya melihat ada roh yang menguasai dia. Akhirnya setelah saya omong-omong dengan rohnya itu, rohnya saya usir keluar, dia normal, saudara. Hidupnya normal. Jadi apa, saudara? Banyak hal yang terjadi dan kita bisa melihat orang itu nampak baik, nampak wajar, tapi bisa juga itu kerasukan roh jahat. Bagaimana kita bisa mengenalinya? Ya dengan mengenali seperti itu tadi, saudara. Ya kalau saudara menjumpai orang sakit kok tubuhnya keras seperti besi, nah itu enggak normal, saudara. Kemudian orang yang mengeluarkan busa tadi, kemudian memiliki kekuatan yang super, ya, kemudian tadi ya, punya kebiasaan di tempat sepi dan terusnya, dan ucapan-ucapan yang nampaknya baik tetapi ternyata berlawanan dengan firman Tuhan. Nah, itu kita bisa mengenali dari ucapannya itu. Nah, kalau itu kita lihat, berarti meskipun orangnya itu mungkin sudah evangelis, baik, tapi kalau kata-katanya berlawanan dengan firman Tuhan, itu bukan berasal dari Tuhan. Ceknya seperti itu. Dengan demikian, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terkena ini, saudara? Ada cara untuk memadamkan panah api si jahat, atau untuk meredam serangan roh jahat itu agar tidak bekerja dalam kita. Kuncinya adalah, pertama, kita harus menguatkan hidup kita dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan. Kita tiap hari harus hidup dalam kebenaran sesuai firman Tuhan. Itu harus terus semakin kuat. Ya, kemudian kalau kita di luar kebenaran, berarti kita mudah dimasuki. Kalau kita tidak mengerti kitab suci, tidak tahu visi misi Mesias datang misalkan, berarti kita itu mudah diombang-ambingkan banyak pengajaran. Di samping itu kita sangat mudah disesatkan oleh roh-roh jahat. Karena roh-roh jahat itu tidak kelihatan tapi bisa mempengaruhi pikiran dan ucapan kita. Seperti Petrus pun yang mengikuti gurunya bisa kena kemasukan. Ya, itulah contohnya kalau Petrus saat itu memang belum menguasai betul kitab suci karena belum dipenuhi Roh Kudus. Tapi coba lihat, setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus, setelah Yesus naik ke surga, Petrus sangat dekat dengan firman. Petrus memberitakan firman dan hidup dalam kebenaran. Itulah dia kokoh, tidak terserang panah api jahat. Kemudian kalau kita tidak hidup dalam kebenaran sesuai firman Tuhan, berarti hidup kita menuruti nasihat orang fasik.
kitab Tehillim atau Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan, jangan turuti nasihat orang fasik, jangan kumpul dengan para pencemooh. Kalau kita di dalamnya itu berarti kita melakukan kebenaran seolah-olah benar dari Tuhan, padahal itu nasihat-nasihat orang fasik, dan yang seperti itu yang bisa dikuasai roh-roh jahat. Yang kedua, kita harus berlaku adil dalam segala hal. Yang ketiga, kita harus siap sedia setiap saat memberitakan Injil damai sejahtera. Berikutnya, kita harus selalu menguatkan iman kita. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran itu dari firman. Kalau kita tidak sempat atau tiap hari menjauhi firman atau tidak mau dengar atau baca firman Tuhan, berarti iman kita melemah. Tapi semakin kita mengerti firman itu, semakin kuatlah iman kita dan tidak mudah dimasuki oleh roh-roh jahat. Kemudian pakai ketopong keselamatan, yaitu pikiran yang harus selalu positif sebagai umat yang sudah diselamatkan. Pikiran kita itu harus diisi dengan prinsip saya orang yang sudah diselamatkan. Karena itu dasarnya berpikir adalah firman Tuhan. Kalau kita selalu berpikir sesuai firman Tuhan, berarti kita berpikir positif. Ya, itulah saudara-saudara. Kemudian selalu mengucapkan firman Tuhan, baik dalam doa atau dalam hidup kita. Atau pengakuan terhadap firman Tuhan itu mendatangkan mujizat, saudara. Jadi firman Tuhan tidak hanya disimpan dalam hati, tapi diucapkan, saudara. Kemudian senantiasa berdoa dalam roh setiap saat. Ya, yang dikaruniai bahasa lidah terus digunakan berdoa dalam bahasa roh, itu luar biasa, saudara. Ya. Kemudian selalu berjaga-jaga dan berawas-awas. Berikutnya adalah selalu berdoa syafaat dengan tekun untuk segala orang kudus, ya, tidak egois, dan untuk semua pemberita Injil kebenaran kerajaan Elohim. Kita perlu doakan orang itu. Kerajaan Elohim didoakan, saudara-saudara kita seiman didoakan, ya. Semua kita doakan, Yehuda Israel kita doakan, umat pilihan Tuhan di seluruh bumi kita doakan. Kapan? Setiap pagi, saudara. Kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Tuhan melawat setiap pagi dan memperbarui iman pengharapan kita setiap pagi. Dengan setiap pagi memulai sesuatu yang baru bersama kuasa Roh Kudus, kuasa damai, kuasa kebenaran Yesus atas kita. Dan saudara-saudara yang terkasih, saya pesan kepada saudara, setan atau roh jahat tidak dibiarkan saja, tapi harus diusir. Supaya kalau kita mengusir, dia akan lari. Tapi mengusirnya harus seperti Rasul Paulus tadi. Di dalam nama Yesus Hamasiah, Tuhan Juru Selamat kita, setan ketakutan dan lari. Usir dari pikiran kita yang membelokkan firman. Usir dari hati kita yang penuh kedongkolan, kemarahan, kebencian. Usir itu, roh yang bikin itu. Usir yang menguasai seorang. Usir semua yang mengganggu karya keselamatan Tuhan, yang mengganggu pekerjaan pelayanan kita, keluarga kita, yang mau memecah belah kerukunan keluarga kita. Usir, tolak semua itu, saudara. Kalau kita mengusir dengan iman, maka mereka akan pergi. Jangan hanya bertahan, saudara. Karena pertahanan bisa lemah satu saat, masuk gerombolan setan itu. Tapi harus bertahan dan menyerang. Menyerangnya dengan apa, saudara? Di dalam kitab Efesus 6 ayat 13 sampai 20 dikatakan, dengan selengkap senjata Elohim, dengan firman Tuhan kita lawan itu. Kalau kita mengucapkan pengakuan firman, kita sama saja mengusir setan itu, menolak siasat tipu daya setan. Karena itu saudara-saudara, marilah setelah mengenal tanda-tanda orang yang kerasukan ini, kita tidak selalu membenarkan diri sendiri. Itu kan wajar secara kejiwaan psikologis. Oh, tidak demikian, saudara.
Marilah masuk ke dalam dunia alam roh yang disediakan Tuhan. Marilah kita memandang segala sesuatu dari kitab suci atau firman Tuhan, dari suara Tuhan, dari alam Tuhan, alam samayim untuk kita, saudara. Jangan memandang dari segi duniawi. Kalau kita memandang segi dari duniawi, itu sama saja kita memandang dari sudut setan. Dan itu bisa menyesatkan kita, menjatuhkan kita, atau menyanjung kita. Kalau sudah tinggi, menjatuhkan kita. Saudara-saudara, mari kita berjalan sesuai firman. Kenali orang sekitar kita, kenali diri kita sendiri. Dan sesuai kitab suci atau tidak, sesuai firman atau tidak. Kenali ucapan kita, gerakan kita, lingkungan kita. Mari kita terus dengan mata yang melihat dan berjaga-jaga terus. Pastilah Tuhan menuntun kita. Pastilah langkah kita dibimbing oleh Ruach HaKodes, Roh Kudus, Ruach Kodes selalu membimbing kita terus. Malaikat-malaikat Tuhan menyertai melayani kita. Itu bagian kita. Karena itu kita terus jalan maju, saudara. Terus berani kita mengusir setan. Berani kita menolak ajakan setan. Berani kita memutuskan ikatan-ikatan dari setan. Saudara-saudara, Bapak Yahweh memberkati saudara semua. Sukses besar untuk saudara-saudara. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya.